Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 atas nama Rizky Aminullah, di mana saya sebagai pemateri pertama di sini akan menjelaskan sebuah pengertian pendistribusian zis dalam pandangan ekonomi Islam. Zis itu sendiri adalah zakat, infak, dan sedekah. Zis di sini sudah secara eksplisit telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Di surah Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki kami yang kami anugerahkan kepada mereka. Ini adalah pengertian zis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3, di mana Allah di sini memberikan nafkah kepada makhluknya. Yang kedua adalah Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kaum, untuk kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Di sini harta rampasan fa'i adalah harta rampasan perang, di mana di sini sudah jelaskan untuk harta itu tidak hanya dimiliki oleh kita sendiri, tapi harus diedarkan. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Untuk yang ketiga adalah Quran surah Hud ayat 61. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Arti makmur di sini adalah semua harta, milik, dan kekayaan atau potensi yang dimiliki oleh negara untuk keperluan rakyatnya. Jadi ada sebuah pengertian bahwa manusia itu dijadikan sebagai pemakmur untuk mendistribusikan zis kepada makhluk hidup lainnya. Demikian konsep ekonomi Islam di bidang distribusi yang ditawarkan oleh Islam. Islam mengenal konsep pemerataan pembagian hasil kekayaan negara melalui distribusi tersebut, seperti zakat, wakaf, warisan, dan lain-lainnya sebagainya. Islam tidak hanya menempatkan kaidah formalitas dan aturan secara cara pelaksanaan, namun Islam juga mengatur dasar umum dalam membelanjakan harta di jalan Allah. Selain itu, prinsip-prinsip menolong masyarakat, mencetak dan membentuk sikap dan kehidupan yang teratur
juga diatur dalam Islam. Islam hadir dengan sistem zakat yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengembangkan peradaban. Jika zakat terkumpul melalui suatu lembaga, maka zakat akan lebih berdaya guna, lebih bermanfaat, lebih optimal, dan lebih efektif dibandingkan dengan disalurkan secara pribadi kepada para mustahik atau orang-orang yang lebih berhak ya mendapatkan zis itu. Pembayaran dan pendistribusian zakat melalui amil zakat atau lembaga zakat merupakan contoh nyata dari manajemen zakat pada masa Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian hasil bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, agar orang-orang itu terpenuhi ya. Dengan demikian, kekayaan yang ada dapat melimpah secara merata, tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja, tidak hanya beredar di antara golongan yang kaya-kaya saja, tetapi orang-orang yang miskin itu ikut merasakan akibat dari distribusi ZIS ini. Terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pendistribusian ZIS dalam pandangan ekonomi Islam. Kita lanjutkan ke pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang konsep pendistribusian ZIS. Saya persilahkan.